Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Al-Quran surat 17 Al-Isra ayat 80. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, ini adalah doa. Katakanlah Nabi Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Artinya kekuasaan harusnya untuk Islam. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, hari-hari ini kita menyaksikan para calon presiden berlomba tebar pesona untuk memikat hati rakyat. Ditambah lagi dengan debat tadi malam. Masyarakat sudah menilai mana yang bagus, pandangan wawasannya jelas. Tapi kalau nanti adalah kecurangan yang memenangkan, bukan lagi orang yang hebat yang terpakai, maka semuanya kalau kita ingin lihat itu adalah ingin menang. Semuanya adalah berambisi menjadi penguasa, yang kadang-kadang kita menyaksikan caranya tidak terpuji, alias adalah tercela. Padahal jauh-jauh hari Rasulullah SAW telah mengingatkan kita umatnya agar berhati-hati terhadap ambisi kekuasaan atau berkuasa. Beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, innakum satahrisuna alal imarati wa tasiru nadamatan wa hasratan yaumal qiyamati. Sungguh kalian akan berambisi terhadap kekuasaan, sementara kekuasaan itu berpotensi menjadi penyesalan dan kerugian pada hari kiamat. Nah, Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW mengingatkan kita kaum muslimin ini akan bahaya daripada hubud ar-riyasah, cinta kekuasaan. Dia berbeda dengan itu cinta kekuasaan, bukan tak boleh kita berkuasa. Bolehkah kita umat Islam berkuasa? Harus berkuasa. Tapi kalaulah cinta kekuasaan, apalagi jika kekuasaan itu ternyata diraih dengan jalan manipulasi, dengan jalan adalah rekayasa, maka di antara bahaya tersebut adalah bisa mendatangkan kerusakan pada agama para pelakunya. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, mazibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i alal mali wasyarafi lidinihi. Dicontohkan oleh Nabi ini adalah dengan serigala. Jadi ada 2 ekor serigala yang dilepas
kepada seekor domba tidak lebih berbahaya bagi domba itu dibandingkan dengan ketamakan seseorang terhadap harta, terhadap kedudukan dalam merusak agamanya. Peringatan keras. 2 ekor serigala saja dilepaskan kepada 1 ekor domba tidak lebih berbahaya. Tapi mana yang lebih berbahaya digambarkan oleh Rasulullah SAW adalah ketamakan seseorang terhadap harta, ketamakan seseorang itu dengan kedudukan dalam merusak agamanya. Kita saksikan berulang setiap pemilu demi jabatan dan kekuasaan. Tak sedikit orang menghalalkan segala cara, aturan yang kadang-kadang direkayasa, politik uang yang sampai saat ini telah jalan pula, money politik, menipu rakyat dengan pencitraan dan sebagainya, yang kadang-kadang tak porsinya disampaikan juga. Ibu hamil dikasih asam sulfat, matilah dia juga. Makanya kekuasaan itu hakikatnya adalah amanah, bukan jatah. Maka amanah kekuasaan ini bisa itu adalah menjadi beban pemangkunya di dunia, sekaligus bisa mendatangkan siksa bagi dirinya di akhirat. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, awwalul imarati malamatun wa thaniha nadamatun wa salisuha azabun minallahi yaumal qiyamati illa man rahima wa adala. Kepemimpinan itu awalnya bisa mendatangkan cacian, yang kedua adalah bisa berubah menjadi penyesalan, dan yang ketiga adalah bisa mengundang azab dari Allah pada hari kiamat, kecuali illa man rahima wa adala, kecuali adalah orang yang memimpin itu adalah dengan kasih sayang dan adil. Jangan hendaknya itu adalah orang yang maling ayam menekam di penjara, tapi orang yang sudah jadi tersangka, yang sudah memeriksa korupsi itu jadi tersangka berkelana kemana-mana. Mantan ketua KPK itu adalah polisi. Jadi polisi sekarang ini polisi tidak polisi. Ini mana keadilan? Nah, Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati, makanya Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadisnya bahwa para pemimpin yang punya sifat kasih sayang, para pemimpin yang punya sifat adil, yang akan selamat nanti di hadapan pengadilan Allah di akhirat kelak. Dan itu yang akan bisa selamat. Bagaimana dengan sikap kasih sayang? Sikap kasih sayang itu ditunjukkan dengan upayanya untuk adalah selalu memudahkan urusan rakyat, bukan mempersulit rakyat, mengembirakan rakyat, tidak menakut-nakuti rakyat dengan kekuatan aparat, dengan kekuatan hukum. Jangan ditakut-takuti. Kalau adapun daripada sikap adil itu adalah pemimpin ditunjukkan dengan kesungguhannya menegakkan aturan Allah. Yang kadang-kadang mengatakan pula jangan sengaja disebutlah syariat. Kita bukan negara Islam. Apakah umat Islam ini alergi dengan syariat Islam? Kalau kita umat Islam ini alergi dengan syariat Islam, berhenti kita Islam. Aturannya kita umat Islam ini menegakkan syariat Islam. Nah, oleh sebab itu tidak ada keadilan tanpa penerapan dan penegakan daripada aturan Allah. Karena itulah siapapun yang bakal menjadi penguasa lalu saat berkuasa tidak menjalankan pemerintahnya berdasarkan daripada ketentuan Allah, lari daripada ketentuan Allah, maka ia akan berpotensi menjadi penguasa yang zalim, penguasa yang fasik. Itu yang diingatkan kita oleh Allah dalam Quran. Coba lihat Al-Quran surat 5 Al-Maidah ayat 45 dan ayat 47. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun.
Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Zalim, fasik kalau tidak sesuai dengan aturan Allah. Pandai sila apa-apa dan ibu macam liek leh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.